Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue mau mengupdate review gue soal helm ini, kayak R2R. Yang kemarin udah sempat gue review unboxing lah ya. Unboxing dan first impression lebih tepat ya. Ini udah gue pakai sekitar 1 mingguan sekarang. Biasanya gue kalau mengupdate review kan road review di motor ya, sambil jalan. Cuman beberapa hari belakangan ini di Nusa Dua di Bali lagi hujan, dan hujannya tuh nggak jelas, kadang pagi terus seharian mendung, sore hujan lagi. Jadi gue berpikir kayaknya lebih aman kalau gue bikin video ini di rumah aja. Takutnya nanti lagi motoran tiba-tiba hujan, jadi ribet gitu ya, harus neduh dulu segala macem, jadi nggak asik. Nah, sebelum gue mulai seperti biasa disclaimer dulu, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm di video ini gue beli dengan uang pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Oke, jadi langsung aja. Jadi mungkin hari ini videonya nggak terlalu panjang, karena intinya di helm ini gue tidak menemukan kesalahan dari helm ini. Tidak menemukan kayak apa ya, kekurangan lah, bukan kesalahan ya. Kekurangan dari helm ini. Jadi selama gue pakai seminggu kemarin itu, jujur aja gue sempat bingung. Bukan bingung kayak soal helm ini gitu ya. Gue bingung mau ngomong apa, karena gue tidak menemukan yang aneh-aneh di helm ini. Kekurangan yang aneh-aneh lah gitu ya. Jadi bisa gue bilang kesimpulannya helm ini aman. Dalam artian positif gitu. Aman dalam artian positif, maksudnya tuh kalau lo beli helm ini, setidaknya yang gue punya ya, setidaknya yang gue beli dan gue punya ini, yang gue pakai ini, gue tidak menemukan kesalahan atau kekurangan yang mengganggu saat gue pakai helm ini. Like seriously, ini helm yang mungkin baru kali ini gue bikin video dan gue bingung mau ngomongin kekurangan, tapi apa yang mau diomongin? Paling kalau gue mau milih-milih banget gitu hal-hal kecil, kayaknya udah nggak make sense gitu, nggak masuk akal kalau gue cari-cari. Paling soal selera aja sih. Ya kalau kalian suka yang runcing-runcing gini, ya mungkin nggak akan jadi kekurangan atau apa ya. Ya selera aja gitu. Kalau gue sih memang, gue kan nggak gitu suka yang runcing-runcing ala-ala racing-racing gini yang panjang-panjang spoilernya. Tapi kan ya selera itu nggak ada salah dan nggak ada benar ya. Ya mungkin kekurangan secara pribadi di kepala gue gitu ya pas gue pakai helm ini. Ya paling ukurannya aja. Tapi ini bukan kesalahan atau kekurangan juga sih. Ini cuman bisa jadi guide, bisa jadi panduan buat kalian kalau mau beli. Setidaknya yang gue punya, yang gue pakai ini L-nya gede. Jadi gue harus downsize, turun gitu ya, ke M harusnya. Karena gue biasa beli helm kan antara M sama L. Tapi kebanyakan helm-helm yang gue beli dan gue punya itu ukurannya L. Gue jarang punya helm ukuran M. Mungkin cuma ada 2. Arai, RX7X sama Suomi kayaknya, kalau nggak salah gue sempat beli yang M ya. Suomi yang Peko. Sisanya helm gue L semua, dan ini L yang paling gede dari semua helm yang pernah gue pakai. Jadi di kepala gue agak longgar. Nah, lingkar kepala gue itu 58,5. Memang rada membingungkan kalau kalian ikutin panduan helm. Ukuran M itu kan seharusnya 5758, L itu 5960. Jadi ukuran kepala gue itu 58,5, ada di antara M atau L. Jadi gue bisa pakai M dengan rada ngepres, atau gue bisa pakai L yang apa ya, lebih nyaman gitu, nggak terlalu ngepres. Tapi L-nya kayak TR2R ini yang paling gede. Jadi longgar di kepala gue, bisa goyang dia. Tapi ya itu gue nggak bisa bilang itu sebagai kekurangan, karena gini, bentuk kepala orang itu beda-beda, shape kepala orang beda-beda ya. Ada yang bulatnya bulat gitu, ada yang bentuknya lonjong. Nah jadi ya itu juga mempengaruhi kalau kalian beli helm, milih helm, pakai helm, itu juga ngaruh. Tapi setidaknya untuk pemakaian pribadi gue, helm ini agak longgar di kepala gue. Lalu apa yang gue suka dari helm ini? Helm ini nggak berasa berat saat dipakai. Walaupun sebenarnya kalau helm rada longgar tuh kan nggak enak ya makainya ya. Tapi menurut gue helm ini nyaman-nyaman aja gue pakai. Seriusan, gue juga bingung. Nggak berasa berat, bahkan berasa enteng. Ini nggak berasa kayak helm double visor yang biasanya berasa berat. Kayak NHK yang pernah gue review juga gitu ya. Itu aja berasa berat. Lalu soal ventilasi. Nah ini yang gue notice banget soal ventilasinya mereka saat gue jalan gitu ya, motoran. Jadi helm ini udah gue pernah pakai jauh, deket, pelan-pelan, rada kenceng,
jalan tol yang anginnya kencang banget. Ini helm sudah melalui beberapa medan yang spesial gitu ya. Yang di depan ini. Yang di depan ini berasa banget anginnya masuk. Ada beberapa helm yang gue tes dulu. Yang pernah gue tes gitu ya, yang pernah gue review. Ventilasi depan itu sebenarnya nggak gitu berasa gitu. Ya ada angin tapi ya biasa aja gitu. Kalau yang ini berasa banget, kencang banget masuk dari depan. Ini sama kayak MT Helmets Jarama. Jadi ventilasi di chinnya ini berasa banget. Bedanya MT Helmets Jarama itu berasanya tuh beneran masuk semua ke tengah mulut lo. Karena ventilasinya dia kan emang ada 4 ya kalau nggak salah. MT Helmets 1, 2, 3, 4. Dan itu posisinya tuh ada di tengah. Jadi kenceng banget dan kalau pagi tuh berasa dingin banget. Nah, bedanya si KYT R2R ini, dia ventilasi chinnya ini berasanya tuh ke samping. Jadi kayak di ujung-ujung kumis nih. Di atas mulut ke arah pipi. Jadi dia masuknya nggak ke tengah, tapi lebih ke samping-samping ya, kiri kanan gini. Tapi itu berasa banget. Yang atasnya sih sebenarnya biasa aja. Gue nggak merasakan angin yang sejuk di kepala. Tapi helm ini juga nggak bikin gue keringetan. Jadi setidaknya airflow-nya, ventilasinya ini bekerja dengan baik gitu. Gue nggak bisa bilang ini yang paling adem untuk ventilasi atasnya. Tapi it works. Ini bekerja dengan baik. Lalu field of view-nya, nah field of view-nya juga sebenarnya nggak spesial juga ya. Ini bukan helm yang pernah, dari semua helm yang pernah gue review gitu, field of view yang paling luas gitu. Tapi ini juga nggak sempit. Jadi normal dan enak aja gitu. Pas lah kasarannya. Kalau MT Helmets kan, kalau kalian nonton review gue yang terbaru sebelum helm ini, MT Helmets itu kan agak sempit ya field of view-nya, sudut pandangnya gitu. Kalau ini dia rada lebih tinggi dari MT Helmets, jadi lebih luas sudut pandang kalian. Tapi ya memang nggak yang luas banget. Gue naik Triumph, gue naik Sabi. Triumph maksudnya kan dia tegak gitu ya. Kalau Sabi itu kan cafe racer, jadi dia rada nunduk. Pun nggak ada masalah sama helm ini. Jadi bagus. Kalau MT Helmets, gue bandingin sama MT Helmets sekarang yang baru gue review sebelum helm ini juga. MT Helmets tuh naik Triumph oke, naik Sabi, naik cafe racer yang nunduk, gue nggak rekomen. Jadi ya itu gue bilang, gue nggak akan berkomentar banyak soal helm ini. Jadi helm ini helm yang menurut gue aman banget gitu. Nggak ada kekurangan yang major, yang apa ya, yang besar gitu, yang mengganggu gitu, nggak ada di helm ini. Ini salah satu video yang bikin gue bingung mau ngomong apa. Paling kalau opini pribadi ya, ini cuman personal opinion gue. Gue nggak tahu harga retailnya dia berapa. Karena kalian tahu kan KYT itu banyak helm-helm KYT itu yang harganya digoreng lah kasarannya, kayak kejadian di TT Course ya. Gue nggak tahu R2R ini, gue nggak terlalu mengikuti waktu dia rilis, gue nggak terlalu ngikutin perkembangannya gimana. Tapi ini personal opinion gue aja, kalau harganya 2,3 juta, yang gue lihat banyak di e-commerce ya, sampai kemarin gue cek di e-commerce, gue sih beli ini 2,1 juta, tapi gue ngeliat di e-commerce sekarang banyak yang jual 2.300.000, lalu ada 2.350.000 juga. Menurut gue agak kemahalan sih sebenarnya. Karena gini, walaupun helm ini aman, tidak ada kekurangan yang bisa gue omongin gitu ya, kekurangan yang besar gitu. Tapi ya helm ini juga sejujurnya gitu tidak punya sesuatu yang spesial gitu. Ya biasa aja sih. Cuman model aja ini. Itu cuman personal opinion gue. Kalau gue pribadi mungkin range harganya ada di 1,8 atau 2 juta aja udah paling top sih. Tapi gue nggak tahu harga retail, harga rilisnya tuh berapa, gue nggak ngerti. Tapi kalau 2,3 juta menurut gue agak kemahalan. Ya kalau kalian ada budgetnya dan kalian suka grafisnya mungkin yang ini atau yang kayak TR2R Pro yang banyak grafis kayak pembalap-pembalap itu, Denis Foggia gitu-gitu. Iya, nggak ada masalah juga ya, beli aja gitu. Duit lo pade kan. Tapi ya mungkin kenapa harganya bisa sampai segitu ya mungkin dari fitur safety-nya juga dia udah bagus ya, udah SNI, udah ECE, lalu ya mungkin karena grafis-grafis pembalap, gue nggak ngerti apa mungkin mereka bayar royalti gitu-gitu, kayaknya sih ya. Ya mungkin itu yang bikin cost-nya jadi lebih tinggi ya. Sekalian menjelaskan DOT
sama ECE. Di helm ini yang gue lihat adalah dia cuma punya SNI sama ECE. Tapi DOT-nya nggak ada. Tapi pribadi, gue sejujurnya gue lebih prefer helm yang sertifikasinya ECE daripada DOT. DOT itu gampang banget buat dapat sertifikasi DOT. ECE itu lebih susah, lebih ketat lah gitu regulasinya untuk dapat sertifikasi ECE. Termasuk mereka harus kirim helmnya ke organisasinya yang mengeluarkan sertifikasi ECE itu di Eropa ya. Gue lupa karena Eropa tuh mereka beda-beda, Itali beda, Inggris beda, apalah beda gitu ya. Nah, kalau mereka mau dapetin sertifikasi ECE itu, mereka harus kirim helmnya per size. Jadi kalau KYT punya size S, M, L, XL yang paling umum, ya mereka harus kirim sampel masing-masing ukuran itu untuk dites sama ECE. Kalau DOT itu nggak perlu segitunya. DOT setahu gua dari tahun lalu ya, gua nggak tahu kalau ada perubahan regulasi tahun ini. Tapi DOT sampai tahun lalu itu cuman butuh lo tes sendiri lah kasarnya. Lo bisa tes sendiri di pabrik lo di Indonesia gitu. Nggak perlu kirim ke Amerika untuk dapetin sertifikasi DOT. Tapi gua nggak tahu kalau udah ada perubahan regulasi ya. Tapi ya setidaknya dari pengetahuan yang gue punya, kalau pilihannya DOT atau ECE ya jelas gue pilih ECE. Jadi segitu aja hari ini videonya, biar nggak kepanjangan ya. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen di video gue, di channel gue. Thank you banget. Apakah helm ini akan gue jual? Kayaknya ya, karena ya seperti kalian tahu gue nggak terlalu suka yang runcing-runcing gini. Mungkin nanti gue taruh di Tokopedia gue, di akun Tokopedia gue lupa namanya apa. Nanti gue taruh di deskripsi. Kalian cek aja di deskripsi. Biasanya gue rada telat naruh linknya. Ya udah, sekian hari ini. Thank you banget buat kalian guys semuanya. Kita ketemu lagi di video-video gue berikut ya. Bye-bye.